Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia dan nikmat yang banyak sekali. Di antara salah satu nikmatnya yaitu dipertemukannya kita kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk saling membagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita cari ini, ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan juga kita semua dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di akhir bulan Ramadan. Betapa sedihnya kita harus berpisah dengan Ramadan. Tapi di sini saya akan mengambil satu tema yang judulnya adalah mengharap karunia dan rahmat Allah. Itulah yang kita harapkan. Karunia dan rahmat Allah. Karena itu yang dapat kita harapkan untuk kehidupan esok hari. Kita ambil ayatnya surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman ialah orang yang hijrah berjuang pada jalan Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengharap karunia dan rahmat Allah. Karunia adalah anugerah. Anugerah dari Allah adalah hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Bagaimana juga kita harus mengikuti petunjuk. Sedangkan petunjuk itu adanya di dalam Al-Quran. Kita diperintahkan beriman oleh Allah adanya di dalam Al-Quran. Kita hanya mengharap ridha Allah dan mengharap karunia dan rahmat Allah adanya di Al-Quran. Jadi bagaimana kita bisa menjauh dari Al-Quran? Kita hidup ini gak boleh jauh dari Al-Quran. Karena kita sholat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah Allah sedang berdialog dengan kita. Sedangkan sholat kita sedang berdialog dengan Allah. Jadi Al-Quran ini adalah kitab untuk seluruh umat manusia. Berulang kali saya katakan bahwa Al-Quran bukan untuk umat Islam. Jadi Al-Quran itu untuk manusia. Maka saya ambil materinya adalah mengharap karunia dan rahmat Allah. Orang-orang yang mengharap rahmat Allah, yang pertama dia harus punya bekal modal yang paling utama dan pertama adalah amanu. Innalladzina amanu. Dia harus punya bekal yang utama adalah beriman. Iman itu adalah pokok dari segala macam urusan. Kita mau percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasul, kita percaya kepada Al-Quran, itu adalah iman. Kalau kita beriman kepada Allah, pasti kita beriman kepada malaikat Jibril, pasti kita beriman kepada Al-Quran, pasti kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran ini kan mukjizat dari Allah kepada Rasulullah. Makanya orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu orang-orang beriman, Allah jamin kehidupannya di dunia dan pada waktu para saksi berdiri. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Di sini untuk beriman bukan hanya beriman,
Nggak pernah Allah menegaskan iman cuma sendirian. Pasti ada amanu wa amilus shalihat. Kalau di sini amal solehnya adalah hajaru. Innaladina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hijrah. Kok begitu ya? Hijrah. Jadi orang yang beriman harus ada perubahan. Perubahan dalam ucap, perubahan dalam sikap. Itu ciri orang yang beriman. Perubahan dalam ucap, mulutnya berkata-kata, tidak hanya keluar bersuara. Dia harus berbicara sesuai dengan keyakinannya. Orang-orang yang iman, orang yang beriman yang hijrah, dia akan berhijrah baik dengan ucap dan sikap. Sikapnya dia nggak berpihak lagi kepada sesuatu yang kemarin. Dia harus memperbaiki, hari ini harus lebih baik, hari ini harus lebih baik. Jadi orang yang beriman diharapkan, karena Allah mengharapkan orang yang beriman itu harus hijrah. Hijrah dari ucapan, hijrah dari perbuatan, hijrah dengan teman-teman, hijrah dengan dandanan, hijrah dengan pergaulan. Pergaulannya juga nggak memilih teman yang kemarin. Karena teman yang kemarin masih jahiliyah, sedangkan kita udah mengikuti hidayah. Jadi hijrah itu penuh dengan perjuangan. Makanya setelah hajaru, wajahadu fi sabilillah. Kalau kamu beriman, kamu harus hijrah. Setelah hijrah, kamu harus berjihad. Jihad itu berperang. Berperang itu sesuatu yang kamu nggak suka. Hijrah itu bersungguh-sungguh, bekerja keras untuk berpihak kepada Allah. Itu hijrah. Hijrahnya itu berpihak kepada Allah. Dan berpihak kepada Allah itu adalah jihad. Gak bisa kita udah hijrah tapi temannya kayak yang kemarin juga. Yang nongkrong di jalanan, yang cekakak-cekikik, yang busananya busana jahiliyah. Kita gak bisa lagi. Bertemannya kita milih-milih. Memang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita beriman, kita harus takut. Takutnya kita kepada Allah, kamu harus memilih teman-teman yang benar. Kalau kita udah beriman kepada Allah, kamu harus takut kepada Allah. Dan kamu harus mengucapkan kata-kata yang benar. Yang gak benar gak usah diucapkan. Jadi ada iman, ada takut. Kalau cuma beriman gak takut, maka gak tercipta amilus shalihat. Berapa banyak orang beriman tapi nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang shalihat. Dia katanya beriman tapi perbuatannya nggak shalihat. Amanu wa amilus sayyiat. Jadi orang yang beriman itu diharapkan dia bisa hijrah. Kan hijrah itu memerlukan perjuangan. Iya, memang. Tadinya kita seesan sama keluarga. Kalau ada acara apa-apa kita kumpul. Untuk ngapain? Kita untuk ke nyekar. Kumpul. Kita untuk macam-macam lah. Segala macam tradisi hidup. Tapi karena kita udah hijrah. Berdasarkan keimanan. Dengan ilmu. Maka kita berjihad. Kita nggak seperti kemarin lagi. Hari ini harus lebih baik. Kenapa? Saya nggak ikutan lagi sama saudara. Yang bolak-balik, kalau ada acara apa-apa, nyekar. Kalau ada apa-apa, nyekar. Itu kebiasaan. Bagus nggak? Boleh jadi bagus. Benar nggak? Boleh jadi benar, tergantung kata siapa benarnya dan kata siapa bagusnya. Nah sekarang apalagi? Orang-orang yang beriman, dia harus hijrah. Sekarang udah dikatakan ini nih, penyakit ini menularkan. Orang yang di rumah yang punya penyakit menularkan kepada tamu. Orang yang di rumah sehat, tamu yang menularkan kepada orang yang penghuni rumah. Jadi alangkah baiknya kita menjaga jarak, nggak berkumpul dulu untuk Idul Fitri sekarang. Jadi tolong diperhatikan peraturan-peraturan dari pemerintah. Supaya wabah virus ini cepat hilang. Cepat musnah. Jadi kalau kita diperintahkan di rumah aja, silahkan.
di rumah aja. Ini gara-gara nggak disiplin, nanti akhirnya nggak datang rahmat Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita harus hijrah. Kemarin kumpul-kumpul Idul Fitri sungkeman, sekarang enggak lagi. Kenapa? Supaya si virus itu segera musnah. Kalau disuruh diem dulu. Sekarang kita contoh ya, saya agak ngawur nih contohnya. Kita bikin tape ketan. Kan 2 hari Bu, nggak boleh dibuka-buka. Nanti itu tape mengeluarkan aroma sendiri. Tapenya udah wangi, dia ngeluarin sendiri aroma tape udah wangi. Baru kita buka, nggak boleh dibuka-buka. Nah ini juga si virus itu harus keluar karena orang nggak ada yang di luar, nggak ada yang berkumpul. Katanya peraturannya begitu, kata pemerintah. Ya ikutin. Kenapa? Karena kalaupun kita sehat, orang tamu yang bisa menularkan. Kalaupun kitanya sakit, tamu yang ditularkan. Jadi saling mencelakakan, membahayakan. Contoh itu tadi bikin tape, maaf ya, kita ngeliwet. Zaman sekarang nggak ada ngeliwet. Ngeliwet tuh ditutup, nanti ada aroma nasi mateng atau ada sedikit angus keraknya. Udah mateng itu. Kalau ngeliwet dibuka tutup nggak mateng-mateng, akhirnya mentah. Habis mentah diangkat dikukus lagi. Nah, jangan sampai virus ini jadi mentah. Harusnya dia musnah, harusnya dia hangus mati karena nggak disiplin. Segala sesuatu harus disiplin. Jadi kalau kita beriman, kita harus hijrah. Kita beriman sekarang kepada siapa nih? Kepada misal ya pemerintah mengatakan harus hijrah. Hijrahnya nggak boleh keluar. Yang biasanya kita keluar. Untuk nggak keluar tentunya kan kita harus jihad kan? Jihadnya itu apa? Ya memang harus mempertahankan. Mempertahankan apa? Supaya kita nggak mengikuti kemauan. Sebelumnya kan Idul Fitri kita mengikuti kemauan ke sana kemari. Sekarang ke rumah saudara enggak, saudara juga enggak mau didatengin. Kalau kita mau jalan-jalan juga bingung kemana, cuma di mobil doang. Jadi Al-Quran ini menegaskan kalau kamu beriman, kamu harus hijrah. Iman itu jadi nggak statis. Imannya nggak jalan di tempat, ada perubahan. Setelah hijrah, jihad. Orang hijrah itu memerlukan perjuangan. Karena nanti biasanya kumpul nggak kumpul dikatain. Dia kok sekarang selamanya ngaji di sana nggak pernah ngumpul ya. Nah gara-gara kita hijrah tuh Bu. Saudaraku seiman, gara-gara kita hijrah, kita nggak bisa jadi seesan lagi. Karena kamu beriman, kamu harus hijrah. Hijrahnya itu jihad di jalan Allah. Jadi setelah hijrah berdasarkan keimanan, kamu harus berjuang di jalan Allah. Berpihak kepada Allah. Nggak berpihak kepada kebiasaan keluarga lagi. Orang kok selamanya ngaji nggak bisa diajak kompromi. Biasanya kalau diajak kemana-mana seesan. 40 hari, 100 hari, setahun, haul. Ulang tahun aja nggak mau. Orang kok begitu kaku. Bukan. Kita udah hijrah. Makanya orang hijrah itu harus ada dasar iman. Yakin. Keyakinan itu sampai para medis mengatakan bahwa keyakinan itu adalah 70. Obat 30. Jadi keyakinan itu memberikan kekuatan untuk kita hijrah. Dan hijrahnya itu jihad di jalan Allah. Kira-kira ini kumpulan ada nggak faktor positifnya? Nggak ada, cuma mubah aja. Mubah itu halal, tapi sia-sia. Ya kita tinggalkan. Kita nggak ikutan lagi, nggak seesan lagi ke nyekar, nggak seesan lagi ke selamatan, nggak seesan lagi ke tahlilan, nggak seesan lagi ke syukuran, kendurian. Akhirnya kan karena kita nggak seesan, orang-orang yang biasanya ikut, kita biasa nyampur, mengucapkan sesuatu. Dia selama ngaji di sana itu, dia nggak bisa lagi ikutan kita. Orang ngajinya cuma Quran doang. Jadi begitu.
Kalau kita sih ngaji dong banyak macam-macam bervariasi. Apa ibu ngajinya? Ada fikih, ada kitab, ada tahlil, ada maulidan, ada syukuran, ada ini dan itu ratiban. Oh itu yang ngaji. Iya, oh jadi kita dicela dengan mengatakan ngajinya cuma Quran doangan. Ibu hati-hati berbicara yang demikian. Karena pembicaraan itu pembicaraan fasik. Boleh jadi pembicaraan itu kafir. Jangan suka mengatakan ngaji di sana cuma Al-Quran. Perkataan itu akan diabadikan oleh Allah. Ketika mulut kita nggak bisa berbicara, maka tangan kita ini akan berbicara karena mulut disuruh diem. Jangan suka mengatakan segala sesuatu yang nanti berat tanggung jawabnya di sana. Kalau di sini ucapannya enteng ibu. Saudaraku seiman, perhatikan. Pada waktu nanti ketika mulut kita nggak bisa berkicau, maka tangan kita akan berbicara. Kaki kita akan menjadi saksi. Hati-hati, kita ini orang-orang yang mengatakan ngajinya Quran doangan, dia setiap hari baca Yasin. Mau buka pengajian Yasinan. Mau buka kendurian Yasinan, mau buka tahlilan Yasinan, mau syukuran bukanya tahlilan, mau ratiban bukanya Yasinan. Ingat, surat Yasin itu ada ayat yang mengatakan al-yauma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini digembok mulut kamu, berbicara tangan kamu, menjadi saksi kaki kamu. Hati-hati kalau ngomong. Di ayat lain, surat Yasin juga. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sungguhnya kami menghidupkan orang yang mati. Sekarang kita hidup, besok mati. Habis mati dihidupkan kata Allah. Dan kami menuliskan apa yang mereka ucapkan dan mereka kerjakan dan bekas-bekas jasa mereka. Segala sesuatu kami buat perhitungan dalam kitab yang terang. Hati-hati. Saudara kita udah beriman. Karena beriman dia mau hijrah. Nggak bisa diajak seperti yang kemarin lagi kebiasaan. Seesan. Hijrah itu jihad. Dia hijrah sendiri. Dia beriman kepada Allah. Jadi dia jihad dengan pertolongan Allah. Jadi kamu jangan mengatakan selama dia ngaji di situ tuh. Emang ngajinya apa sih? Ngajinya baca Quran doangan. Allah akan mencatat perkataan itu. Nanti dia akan melihat perkataan itu perkataan fasik. Buat orang-orang yang berkata asal ceplas-ceplos, bertobatlah. Minta ampunlah kepada Allah. Karena apa? Karena itu nanti mulut kita nggak ngomong tapi tangan yang ngomong. Gimana dong? Pada hari mereka dapat azab yang di dunia dan akhirat, pada hari di mana lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi yang membuktikan apa yang telah mereka kerjakan. Kata surat An-Nur ayat 24. Pada hari itu, lidah mereka akan menjadi saksi. Jangan berkata-kata sembarangan. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang berkata demikian, dia ngajinya sekarang di situ. Jadi nggak bisa seesan lagi. Disuruh kumpul juga susah banget. Kita sih ngajinya biasa-biasa aja. Dia sih ngajinya cuma Quran doangan. Ibu bertobatlah. Mohonlah ampun kepada Allah. Beristighfarlah yang banyak. Kenapa demikian? Karena itu ucapan fasik. Kenapa kita nggak suka dengan ucapan yang demikian? Karena kita udah diberikan oleh Allah cinta kepada Allah. Jadi kita benci kepada kekafiran. Cintanya kepada Allah, kita cinta kepada keimanan. Akhirnya kita berpihak kepada Allah. Begitu kan Allah menegaskan. Ya, surat Al-Hujurat itu ayat 7. Allah menegaskan. Iman. Di sini. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal
isyan. Ulaika humur rasyidun. Nah, baru Allah mengatakan fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Orang-orang yang udah berhijrah, Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hatimu dan dijadikannya kamu benci kepada kefasikan, kekafiran, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang benar. Mengikuti jalan yang benar. Fadlam minallahi wa ni'mah. Itulah karunia dan nikmat Allah. Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Kita nggak suka Al-Quran dipermainkan. Kita nggak suka Al-Quran diperolok-olok. Kenapa? Karena cintanya kita kepada keimanan. Jadi nggak suka kepada kedurhakaan, kekafiran, dan kefasikan. Jadi kepada saudara kita, teman kita, anak kita, pasangan kita, kalau dia bilang, kamu itu ngaji cuma Quran doang. Ngaji di sana tuh macam-macam tuh. Enak. Ada nyanyi, ada ini, ada baca ini. Itu para profesor yang ahli fikih, itu awalnya Al-Quran dibedah. Karena dari Al-Quran kita mengetahui cerita Nabi Adam. Pertama pembunuhan itu adalah Qabil yang dibunuh Habil, taunya dari Quran. Nabi Nuh membuat perahu. Nabi yang pertama dikatain gila itu dari Al-Quran. Nabi Musa dengan mukjizat dari Allah, tongkatnya membelah lautan. Akhirnya berjalanlah kaum Bani Israel bersama Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun. Itu Al-Quran. Kita ini hidup, nanti mati, nanti hidup lagi. Itu Al-Quran. Al-Quran menceritakan kita di dalam perut. Di dalam perut itu ada 3 kegelapan. Perut, rahim, selaput. Al-Quran. Jadi untuk orang-orang yang biasa melestarikan tradisi, padahal itu bertentangan dengan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dia hanya mengikuti orang-orang tuanya dulu dengan alasan melestarikan tradisi itu dengan mengatakan bahwa ngaji kita enak macam-macam. Nggak boleh ya ibu-ibu jamaah yang beriman, saudaraku yang beriman, kecuali saya pindah ngajinya. Kenapa? Habis di situ ngajinya cuma qosidahan doangan. Nah, it's okay. Nggak masalah. Jadi ya kita nggak ada perubahan lah, cuma nyanyi-nyanyi doang. Tapi kan nyanyinya sholawatan. Sholawat, bukan paketan. Kita lanjut. Di surat Al-Baqarah 218, orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang jihad, Allah menegaskan, ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan Allah pengampun lagi penyayang. Yang mengharapkan rahmat Allah ternyata harus beriman. Pertama bekalnya harus beriman. Yang kedua dia harus hijrah. Yang ketiga, jihad. Jadi nggak gampang dapat rahmat Allah. Ucapan kita ketika belum hijrah, bla 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 bla. Dandanan kita sebelum hijrah, Masya Allah, sakarpe. Tapi setelah kita hijrah, kita berjihad. Ucapan yang kira-kira nggak bermanfaat, diam. Dandanan kira-kira mengundang syahwat, diganti. Pergaulan yang kira-kira nggak bermanfaat, ditinggalkan. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah kamu, berpisahlah kamu dari orang-orang bodoh. Jadi orang-orang yang gak membaca Al-Quran, orang-orang yang gak menyembah Allah, orang-orang yang gak percaya kepada Allah dan Al-Quran serta Rasulullah dan juga malaikat Jibril membawa firman Allah, itu dikatakan oleh Allah bodoh. Allah loh yang ngasih tahu, bodoh. Orang yang menyembah selain Allah bodoh. Yang disembah itu nggak bisa melakukan sesuatu, nggak punya sesuatu. Setelah Allah menegaskan ini, nggak dipanggil kan, cuma Allah menerangkan. Allah menerangkan orang yang beriman tuh ya,
orang yang hijrah, orang yang jihad, mereka itu mengharapkan apa? Rahmat dan karunia Allah. Nah, di ayat lain Allah menegaskan kembali. Jamaah juga udah tahu. Di surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bilang sama mereka, bilang sama manusia. Bukan sama orang yang beriman, bukan sama orang Islam. Bilang sama manusia, hendaklah mereka bergembira dengan karunia Allah dan rahmatnya. Itu adalah lebih baik dari mereka. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa yang kita kumpulkan sekarang? Harta. Yang kita bisa jadi bangga hidup ini karena harta banyak dan anak-anak berhasil jadi orang, nggak jadi orang-orangan. Itulah satu kebanggaan yang sangat amat sangat. Harta banyak, anak sukses. Itu jadi satu kebanggaan. Nggak begitu juga. Kebanggaannya di sini. Sehingga saking bangganya di mana-mana dia pameran anak. Pameran harta. Kebanggaan itu membuat kita jadi masuk neraka. Jangan alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak. Membuat kamu jadi lupa bahwa kamu masuk kubur pada hari itu. Yauma la yanfa' malu wala banun illa man atawa biqalbin salim. Pada hari ini harta dan anak-anakmu berpisah. Jadi Allah menegaskan, suruh kasih tahu orang-orang manusia, hendaklah mereka bergembira dengan rahmat dan karunia Allah. Itu jauh lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Kata Allah, bukan kata saya. Kata Al-Quran, bukan kata yang ngomong. Jadi menyampaikan kebenaran qala Allah wa qala Rasulullah. Enggak kata saya, enggak kata guru, enggak kata ulama. Jadi setelah Allah menegaskan bahwa orang yang beriman harus hijrah, jihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat dan karunia Allah. Di surat Yunus bilang sama manusia, hendaklah mereka bergembira dengan rahmat dan karunia Allah. Karena itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah terus kita supaya mendapat rahmat gimana caranya nih? Emang rahmat kita cari boleh jadi. Tapi ada rahmat yang diberikan. Tapi kita harus mengharap, mencari bagaimana caranya mendapat rahmat. Iman, hijrah, jihad, kata Allah. Tapi ada orang langsung ujuk-ujuk dikasih rahmat sama Allah. Siapa contohnya? Umar bin Khattab, Sayyidina. Dia nggak ada landasan, tapi pesawat turun. Kenapa? Allah. Segala sesuatunya. Jadi cara lain untuk mendapatkan rahmat ialah berbuat baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat sekali kepada orang yang berbuat baik. Nah, kita diperintahkan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Karena perbuatan baik itu mengundang rahmat Allah. Perbuatan baiknya apa ini? Perbuatan baik itu yang menyenangkan orang. Kalau perbuatan baik misalnya kita sholat, puasa. Kan pernah Nabi Musa bertanya, ya Allah, aku telah sholat, aku telah zikir, aku telah berpuasa. Terus ibadah apa yang engkau paling sukai? Kata Nabi Musa, aku udah berpuasa. Jadi zaman-zaman dulu juga ada puasa. Jadi apakah yang engkau paling sukai ibadah itu? Aku udah sholat. Sholat itu kan untuk mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Saya udah berzikir mengingat engkau terus. Zikir itu kan untuk menjadikan kamu tenang. Dan saya telah berpuasa. Berpuasa itu kan memang kamu beriman diperintahkan. Semua ayatnya ada itu di Al-Quran. Sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut 45. Zikir. Zikir itu kan supaya kamu tenang. Ar-Ra'd 28. Puasa itu kan memang kamu beriman, itu dipanggil. Jadi apakah amalan yang engkau paling sukai ya Allah? Sodakoh. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah sodakoh. Benarlah. Al-Quran semua ada di situ. Sodakoh yang paling
disukai oleh Allah. Sodakoh karena kalau sholat untuk sendiri, puasa sendiri, zikir sendiri. Tapi kalau sodakoh ada yang disenangkan, ada yang digembirakan, ada yang diringankan. Suratnya Al-Baqarah 261-262. Saudaraku seiman, cari sendiri surat Al-Baqarah. Sampai Allah melipat gandakan 700. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi amalan yang paling disukai oleh Allah adalah sedekah. Sedekah itu karena memberi. Sedekah itu tangan di atas. Jadi Allah paling suka karena ada yang disenangkan, ada yang diringankan, ada yang dibahagiakan. Kalau kamu sholat, kamu sendiri senang. Kamu puasa, kamu sendiri. Kamu zikir ketenangan pada kamu sendiri. Tapi kalau kamu bersedekah, ada orang lain yang kamu senangkan. Makanya inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Kita lanjut lagi. Karena rahmat dan karunia Allah itu kita harus cari. Walaupun rahmat dan karunia Allah itu diberikan kepada siapa yang dia kehendaki, tapi kita harus mengharapkan. Cari rumusnya bagaimana untuk mendapatkan rahmat. Di surat An-Nisa, di sini yang bunyinya, ujung surat An-Nisa, ayat 83. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Yang artinya, kalau sekiranya tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, niscaya kamu akan mengikuti setan kecuali segolongan kecil saja daripada kamu. Mudah-mudahan kita termasuk segolongan kecil ya, saudaraku seiman. Semua pada ngikutin setan. Ngikutin setannya gimana? Dia sekarang mau sholat apa aja dia cerita. Dia mau memberikan apa aja dia cerita. Dia udah khatam Al-Quran 3 kali 1 bulan dia cerita. Kata Allah, kalau tidak karena karunia dan rahmat Allah, banyakkan kamu mengikuti setan, kata Allah. Habis segala macam ibadah dipamerkan. Setan kan kerjaannya gitu, pameran melulu. Nah sekarang gak ada nih setan kurang nih. Gara-gara ada si corona, gak ada yang pameran. Gak ada yang beli baju, mau ngapain beli baju. Makan makanan juga gak rame kali, siapa yang mau makan. Yang terakhir, dipanggil nih, baru orang yang beriman, dipanggil sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. La tattabi'u khutuwatis syaiton. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Artinya, wahai orang yang beriman, jangan kamu ikuti langkah setan. Kenapa ya Allah? Barang siapa yang mengikuti langkah setan, setan itu hanya menyuruh kamu mendorong berbuat pekerjaan yang keji dan mungkar. Oh, kamu orang beriman, jangan ikuti bujukan setan. Setan itu hanya menyuruh kamu berbuat yang keji dan mungkar. Udahlah, kita dari dulu juga kalau memang lebaran kita sungkeman. Dari zaman nenek moyang, dari dulu juga kalau mau puasa kita ini nyekar, repot amat. Dari dulu juga habis sholat Idul Fitri, habis rame-rame kita nyekar juga ke sana. Kasihan dong orang tua kita. Kamu jangan ikuti langkah setan. Apakah itu langkah setan? Ya, itu tontonan, bukan tuntunan. Walaupun ada suka pencari-cari lah alternatif, tapi kan kita namanya orang tua. Enggak, itu tontonan, bukan tuntunan. Orang yang dapat rahmat, dia pasti berjihad. Orang yang dapat rahmat dari Allah, pasti hijrah. Keimanannya itu yang kuat, dia hijrah dan jihad. Karena dia mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu adalah kebersamaan Allah. Rahmat Allah itu adalah kekuatan. Rahmat itu adalah sesuatu yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat. Makanya diberikan nasihat nih orang yang beriman. Kalau kamu beriman kepada Allah, jangan ikutin langkah setan. Karena setan itu hanya menyuruh kamu berbuat yang keji dan mungkar. Baru Allah menegaskan tentang kebesaran Allah Ar-Rahman.
Kalau tidak, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu. Sekalian, niscaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang bersih dari dosa selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki karena Allah mendengar dan mengetahui. Mendengar ucapan, mengetahui yang belum diucapkan. Yang diucapkan dia tahu, yang belum diucapkan dia lebih mengetahui. Lahir batin. Jadi orang-orang yang beriman selalu diselamatkan. Kalau kita memang direncanakan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, maka ucapan-ucapan kita itu terkendali, tidak akan mengucapkan kecuali yang baik-baik. Kenapa? Rahmat dan karunia Allah. Inilah mudah-mudahan di akhir Ramadan kita mendapatkan kemenangan. Kemenangan dari hasil puasa 30 hari. Kemenangannya apa? Rahmat dan karunia Allah. Sehingga kita keluar dari Ramadan, kita bisa menjadikan manusia-manusia yang seperti kupu-kupu. Ya, cantik, bagus. Jangan setelah Ramadan selesai, ya Allah mudah-mudahan Ramadan yang akan datang saya dipertemukan. Baru juga Ramadan. Belum keluar Ramadan udah bercita-cita. Hari ini aja bercita-cita, wa matadri nafsu maza taksibu ghadan. Tidak ada sesuatu orang pun, tidak ada satu orang pun. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok hari. Jamaah, saudaraku seiman. Jadi terakhir, pertama surat Al-Baqarah Allah menegaskan, kalau beriman, hijrah, jihad, dia yang mengharapkan karunia dan rahmat Allah. Surat An-Nur, orang yang beriman pasti akan mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Karena Allah membersihkan, dibersihkannya, dia rajin berbuat baik karena iman kepada Allah. Intinya ya saudaraku seiman, orang yang mendapat karunia dan rahmat Allah tidak mudah mengikuti langkah setan. Kenapa? Dia udah berpihak kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat rahmat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat ampunan. Mudah-mudahan kita selalu berbuat baik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya tentunya kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dari saya sendiri sangat banyak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahi